I'm now pleased to present you with a gift on behalf of the entire Georgetown community. You know what a Hoya is. You mentioned it in your opening remarks. And we, because we're beginning, we hope, a long relationship with the Republic of Indonesia, and we appreciate your support. We wanted to make you an honorary Hoya. And the best way to do that is to make you part of our basketball team. Terima kasih, Pak. You got to get the other side, yeah. Indonesia is always open to cooperate with any country dan tidak berpihak pada kekuatan manapun kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Ada sebuah kutipan dari Presiden Abraham Lincoln. You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga. Terima kasih. Indonesia dianugerahi oleh perbedaan dan keberagaman yang mampu mempersatukan bangsa. Dalam pengelolaannya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan kuliah umum yang diikuti oleh hampir 500 peserta yang terdiri dari akademisi hingga mahasiswa di Gaston Hall, Gedung Healy, Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023. On this historic trip to Washington, D.C. Selanjutnya, Presiden juga mengatakan, bagi Indonesia suatu perbedaan yang berakhir pada rivalitas dan kompetisi antar negara merupakan hal yang wajar. Namun demikian, Kepala Negara menekankan pentingnya mengelola perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu oleh ketidakstabilan kawasan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua negara. Indonesia juga menyatakan sikap tidak berpihak pada kekuatan manapun kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Saat ini, menurut Presiden, dunia sedang menghadapi permasalahan kemanusiaan dengan masih terjadinya perang di Rusia-Ukraina dan daerah konflik Israel-Palestina. Kepala negara meyakini solidaritas dan kepemimpinan global menjadi kunci untuk keluar dari konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Ini pertama kali saya berbicara di sebuah universitas di Amerika, dan itu adalah Georgetown University. Siang ini saya tidak akan berbagi tentang ilmu negosiasi, ilmu politik, apalagi aljabar, no. It's too complicated. Just leave it to the Georgetown lecturers. They already an expert. Today, I just want to share a story about Indonesia. Has anyone ever been to Indonesia? When? Good. Amerika adalah negara besar. Dan pengaruhnya kepada negara manapun juga sangat besar. Ekspor Indonesia sekarang ini ke Amerika juga sangat besar. Oleh sebab itu, ruang harus dibuka lebar-lebar untuk memperkuat kerjasama. Ini terkait baik urusan perdagangan, urusan ekonomi, urusan investasi, urusan mineral kritis, dan juga transisi energi. Dan sebagai negara yang kaya akan mineral kritis dan potensi energi hijau,
Indonesia dapat menjadi partner bagi Amerika Serikat karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2 di dunia, dan juga energi hijau. Indonesia memiliki potensi 3.600 megawatt, sebuah potensi yang sangat besar yang nantinya itu bisa dipakai untuk memproduksi produk-produk hijau untuk ekonomi hijau yang bisa kita kembangkan bersama-sama antara Amerika dan Indonesia. Artinya semua itu bisa dikembangkan dan berkontribusi bagi kebaikan Indonesia, Amerika, dan juga dunia. Saya rasa itu. Thank you. Under your leadership, Indonesia has embarked on an ambitious plan to move the capital city to Nusantara. How will this new capital city be designed to address issues such as sustainability, livability, and economic development? Ya, Nusantara New Capital City ini adalah konsepnya adalah Smart Forest City, kota modern yang ramah lingkungan. 70% adalah kawasan hijau, kawasan hutan yang sekarang ini monokultur, kemudian akan diperbaiki menjadi sebuah hutan yang heterogen, yang akan mendekati tropical rainforest, dan 80% akan menggunakan transportasi publik kendaraan listrik, dan penghuninya 100% harus menggunakan kendaraan listrik, sehingga nanti akan menjadi kota yang betul-betul hijau, yang layak untuk dihuni bersama-sama, sehingga yang pertama dibangun di ibu kota Nusantara adalah, yang pertama kita bangun adalah Nursery Center, Botanical Center, yang setiap tahunnya menghasilkan bibit kurang lebih 15 sampai 16 juta bibit, yang itu nanti akan ditanam baik di ibu kota Nusantara maupun di Pulau Kalimantan, sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang sangat hijau, dan juga pembangkit listriknya adalah energi hijau, baik dari solar panel maupun dari hydropower. Dan kita harapkan ini akan bisa kita huni, kita mulai huni nanti di Agustus 2024.